Shalom adik-adik. Halo, ketemu lagi sama Kak Joy di sini. Nah, adik-adik, tadi kalian pasti sudah memperhatikan dramanya dengan baik kan? Nah, tadi kalau di drama nih ya, kita lihat Uncle Happy nih. Uncle Happy itu tetap sabar dan dia menjaga agar damai sejahteranya tidak hilang adik-adik. Adik-adik, kayak Kakak Joy inget deh sama suatu kisah deh. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kak Joy punya apa ya ini ya? Wah, ini adalah sepotongan kain adik-adik. Tapi ini juga mengingatkan Kak Joy sama suatu kisah di Alkitab adik-adik. Kisahnya itu kalau nggak salah ada seorang raja memotong ujung jubahnya ini adik-adik. Jadi kain seperti ini adik-adik. Kisah apa ya? Wah, kalian penasaran gak nih adik-adik? Kalau gitu Kak Joy mau ceritain. Tapi kalian duduk dulu yang rapi. Lipat tangannya dan dengarkan Kak Joy baik-baik. Oke? Oke Kak. Oke kalau gitu Kak Joy cerita. Pada suatu hari di sebuah kerajaan di bangsa Israel ada satu orang yang sangat diurapi Tuhan dan dipenuhi roh Tuhan. Dan dia juga adalah raja dari suatu negara. Dia adalah Raja Saul. Adik-adik, Raja Saul ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu sangat pengen Raja Saul jadi raja saat itu. Tapi tiba-tiba ada suatu kejadian nih adik-adik. Dan Raja Saul ditolak jadi raja. Kejadian apa sih kak? Oke Kak Jo ceritain ya. Pada suatu hari Raja Saul dan tentara Israel ini pergi adik-adik berperang dengan bangsa Filistin. Tapi adik-adik bangsa Israel itu dikepung sama bangsa Filistin adik-adik. Raja Saul dan rakyat-rakyatnya menjadi takut, menjadi gemeteran. Dan satu persatu mulai meninggalkan Raja Saul. Mereka berkata, Raja Saul kok lama, korban bakarannya mana? Nah, akhirnya Raja Saul melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak sabar dan karena dia takut sama rakyatnya. Raja Saul menaikkan korban bakaran adik-adik. Dan karena kejadian Saul tidak sabar, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih satu orang lagi untuk menjadi penggantinya Saul. Siapakah dia? Dia adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Gara-gara Raja Saul ditolak nih, dia jadi iri adik-adik. Dia jadi marah. Dia jadi mengejar-ngejar Raja Daud. Hingga Raja Saul ingin membunuh Raja Daud adik-adik. Wah, menakutkan ya adik-adik ya. Karena Raja Saul iri, dia kehilangan damai sejahtera yang ada di dalam hatinya. Adik-adik, suatu hari Raja Daud sedang dikejar-kejar nih sama Raja Saul. Tek, dikejar-kejar. Akhirnya Raja Daud masuk ke sebuah gua. Gua ini namanya Gua En-Gedi. Di dalam gua ini Raja Daud bersembunyi dengan pengikutnya adik-adik. Raja Daud ketakutan dengan dikejar Raja Saul. Raja Saul masih ngejar loh adik-adik. Saul masih ngejar. Dan akhirnya Raja Saul nyampe di gua itu. Tapi adik-adik, waktu Raja Saul nyampe, perutnya tuh mules sekali adik-adik. Sakit perut adik-adik. Akhirnya Raja Saul ingin nih buang air besar. Masuk deh dia ke dalam gua itu. Set, tek. Ketika Raja Saul sedang buang air besar, pengikutnya Daud bilang sama Daud, Tuan Daud, ini adalah saatnya yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini saatnya engkau untuk membunuh Raja Saul. Ya, ini adalah saatnya engkau membunuh Raja Saul. Tapi adik-adik, kalian tahu Raja Daud bilang apa? Tidak, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan, adik-adik, kakak mau adik-adik menangkap 2 poin. Yang pertama, Raja Saul adalah raja yang sangat besar, sangat diurapi oleh Tuhan. Tapi kok dia ditolak kak? Kenapa kak? Yang pertama, karena dia tidak sabar. Adik-adik, seringkali ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang dimarahin orang tua, kita malah balik marah. Kita tidak bisa sabar. Loh, mah, aku tidak salah. Mah, aku tidak salah. Kadang kita malah marah balik dan kita tidak sabar. Ingat adik-adik, Tuhan tidak suka kita tidak sabar. Itulah kenapa akhirnya Tuhan memilih Raja Daud.
Karena Raja Daud itu adalah orang yang sabar adik-adik. Adik-adik lihat tadi kan, Raja Daud tidak mau membunuh Raja Saul, tapi Raja Daud hanya memotong puncak jubahnya. Adik-adik tahu, itulah kenapa Raja Daud disebut sebagai orang favorit Tuhan. Yang kedua adalah karena Raja Saul sudah kehilangan damai sejahtera. Ketika kita marah, ketika kita iri, ketika kita mengomel-ngomel sama Mah, adik gak lakuin itu kok, mama marahin adik. Ketika itulah kita kehilangan damai sejahtera kita. Seperti drama Uncle Happy, ketika Uncle Happy ingin marah kepada Black, tapi Uncle Happy diingatkan, dan Uncle Happy gak jadi kehilangan damai sejahtera. Adik-adik, seperti Raja Daud, dia adalah orang yang sabar. Dia adalah orang yang taat pada Tuhan. Dan dia memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Adik-adik, hari ini Kak Joy mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ingin jadi seperti Raja Saul yang tidak sabar, yang tidak mempunyai damai sejahtera, atau adik-adik ingin menjadi seperti Raja Daud yang memiliki kesabaran dan memiliki damai sejahtera? Kita nggak tahu, adik-adik yang pilih. Kalau adik-adik sudah pilih, Kak Joy mau ajak, yuk semuanya kita memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, setelah itu kita akan berdoa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Joy mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Yuk kakak Joy mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan, menjadi benih untuk pertumbuhan bagimu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap yang kami alami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang sabar Tuhan dalam menghadapi segala situasi Tuhan. Jadikan kami pribadi yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, agar kami bertindak sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.